Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Mana kalian sudah bisa siap belajar belum? Mana coba Ibu lihat buku paketnya. Sudah disiapkan atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Ya tanah air kepada aku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah air. Indonesia bersatu, tanahku hiduplah. Terima kasih. Anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti kalian mempunyai karakter Cinta Tanah Air Indonesia. Penjelasan eksplanasi adalah suatu teks yang di dalamnya terdapat sebuah kejadian atau fenomena, baik itu yang berkaitan dengan alam sosial, ilmu pengetahuan, ilmiah, dan budaya. Teks eksplanasi ini menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu kejadian, mana, mengapa, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Bu mau mengingatkan dan mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas semester kemarin tentang teks non-fiksi. Mampu menganalisa narasi teks atau gambar yang disajikan dengan teliti. Siswa mampu menyimpulkan isi teks eksplanasi dari bacaan dengan tepat. Siswa dapat membuat ringkasan teks eksplanasi dengan tepat. Siswa dapat menyajikan ringkasan teks secara tepat. Siswa mampu menganalisis benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas dengan tepat. Siswa mampu membuktikan perpindahan kalor dengan tepat, dan siswa dapat membuat laporan perpindahan kalor dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Pagi, dapuk sore, dapuk siang, dapuk malam. Nah, berarti kalian sudah fokus untuk belajar hari ini. Menurutmu panas ini bisa berpindah? Bisa tidak? Bisa. Ini sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ini gambar tentang apa? Semuanya tentang perpindahan apa? Kalor. Iya, coba, yang gambar ketiga itu gambar yang sedang menanam siapa? Menanam apa? Air. Coba kalau kamu pegang, itu bagaimana? Kalau dipegang itu gagangnya? Panas. Di sini Ibu coba lihat di sini ada dua jenis teks bacaan. Apa? Yang di sini yang termasuk teks eksplanasi itu yang mana? Sumber energi panas. Coba, kenapa ini sumber energi panas termasuk teks eksplanasi? Ada yang bisa jawab? Karena apa? Ayo. Karena menggambarkan apa ini sumber energi panas itu? Menggambarkan fenomena kejadian alam. Ringkas teks eksplanasi. Namun, sebelumnya sahabat pintar, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan meringkas. Tujuan meringkas teks eksplanasi adalah untuk memudahkan dalam memahami isi teks eksplanasi. Bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Berikut cara meringkas teks eksplanasi. Pertama, kita harus membaca keseluruhan teks. Yang kedua, mencari gagasan utama. Yang ketiga,
membuat kerangka teks, dan yang keempat, merevisi sesuai EYD. Dalam breakout room-nya masing-masing. Silakan anak-anak klik bergabung ya. Berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Amati gambar teks bacaan di bawah ini, kemudian bacalah dan dapatkan informasi yang ada dalam isi teks bacaan tersebut. Anak, Informasi yang ada dalam isi teks bacaan adalah matahari merupakan sumber energi panas terbesar. tahap 2, mengorganisasikan siswa. Sekarang, coba diskusikan kelompokmu di breakout room. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari teks bacaan di atas? Isya. Kesimpulannya adalah bahwa sumber energi panas kalor ada di sekeliling sekitar kita. Dan sumber energi panas paling besar adalah matahari yang dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Pak Ainun jawabannya. Sumber energi panas, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, untuk mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Selain matahari, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Jawabannya. Informasi yang ada dalam isi teks bacaan adalah matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Percobaannya udah disimpan, es batunya anak-anak? Udah. Iya, udah. Sok, sekarang lanjutin lagi ya diskusinya ya. Disusul oleh es batu yang ada di dalam kelas. Dan terakhir, es batu yang ada di dalam lemari tertutup. Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Hal ini dikarenakan es yang berada di luar kelas terkena sinar matahari langsung, sehingga Nah, kelompok 2. Sudah percobaannya? Percobaannya sudah anak-anak? Sudah, Bu. Gimana diskusi LKPD-nya? Sudah ditulis? Sudah. Nah, ada kesulitan nggak ini untuk kelompok 2? Tidak ada. Alhamdulillah. Tahap 5, jawaban 02, teks eksplanasi suhu dan kalor. Selesai. Ini mencair es batunya yang ditempatkan di sebelah mana? Yang di sinar matahari. Iya. Terus yang kedua di mana lagi kalau udah di sinar matahari? Di lemari. Ya. Ada kesulitan nggak ini untuk kelompok 4 diskusinya? Ada kesulitan nggak ini untuk kelompok 4? Bu. Ya, alhamdulillah. Keluar. Masuk ke ruang utama lagi anak-anak. Ya, Bu. Makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Selain matahari, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Yang akan mencair terlebih dahulu adalah es batu yang ada di dalam ruangan di bawah sinar matahari, kemudian disusul oleh es batu yang ada di dalam kelas, dan terakhir es batu yang ada di dalam lemari tertutup. Iya, terima kasih untuk kelompok satunya. Ayo anak-anak, gimana presentasi teman kamu dari kelompok 1? Bagus atau tidak? Bagus. Ya, bagus. 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 Ya, kasih tepuk tangan dong buat Muhammad. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi, bahkan bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan
padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Selain matahari, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Yang akan mencair terlebih dahulu adalah es batu yang ada di luar ruangan di bawah sinar matahari. Energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai fotosintesis. Es batu akan mencair di luar kelas di bawah sinar matahari. Energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Es yang mengalami perubahan karena es mencair. Es batu yang akan mencair terlebih dahulu adalah es batu yang ada di luar ruangan di bawah sinar matahari, yang kemudian disusul oleh es batu yang ada di dalam kelas, dan terakhir es batunya yang ada di dalam lemari tertutup. Nah, presentasi untuk kelompok 4 anak-anak, bagus atau tidak? Bagus. Tepuk tangannya dong buat kelompok 4. Eksplanasi adalah suatu teks yang di dalamnya terdapat sebuah kejadian atau fenomena, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmu, pengetahuan ilmiah, dan budaya. Sekarang langkah-langkah meringkas teks eksplanasi itu ada. Coba Ibu mau membacakan. Devita silahkan bacakan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi itu apa saja. Meringkas teks eksplanasi yaitu membaca keseluruhan teks, mencari gagasan sesuai EYD. Ya, jadi itu langkah-langkah meringkas teks eksplanasi itu yaitu yang pertama membaca keseluruhan teks. Tadi kamu sudah membaca ya, mencari gagasan utama. Terus yang ketiga membuat kerangka teks, dan yang terakhir yaitu merevisi sesuai EYD. Apa itu EYD Ibu? Ejaan yang disempurnakan. Ya. Ini yang terakhir, kesimpulan yang terakhir nih tentang es batu yang tadi kamu cobaan yang tadi ya. Kalor atau panas itu merupakan apa? Coba Rizky bacakan. Kalor atau panas merupakan energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jenis-jenis perpindahan kalor terdiri dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, jadi kalor atau panas itu merupakan energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jenis-jenis perpindahan kalor ada 3. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan tentang es batu. Nah, termasuk kemana nih percobaan es batu nih? Perpindahan kalor yang mana? Radiasi. Ya, ya, ini percobaannya tadi termasuk ke dalam radiasi. Hebat, anak-anak kelas 5 pada hebat semua ya. Ibu sudah mengirimkan linknya lewat grup WA. Silahkan kalian isi evaluasinya. Ibu kasih waktu berapa menit ya? Kasih waktunya 2 menit cukup kan? Cukup. Ya, atau 3 menit. Ibu kasih 3 menit untuk apa yang kalian rasakan atau tahapan mana yang paling menyenangkan dalam pembelajaran dari ini? Tahap mana? Batu. Senang ya? Kalian senang tidak dalam pembelajaran hari ini? Senang. Ada yang sedih tidak di sini? Tidak. Harus senang-senang ya, harus semangat tetap walaupun kita pembelajarannya secara daring. Dan harus belajar dengan baik, taati orang tua, sayangi teman-teman ya, dan tidak lupa untuk berperilaku jujur. Ya. Jujur itu adalah pesan moral yang paling tinggi, yang paling baik. Di dalam hati dimulai.
Selesai. Alhamdulillah pembelajaran daring hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak untuk tetap semangat dalam belajar hari ini. Ibu akhiri wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.